أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة وشافع الأمة مبلغ النبوة ورسالة واجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقنا بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, Lope-Lope, Lukman Nur Hakim dimanapun berada, alhamdulillah kali ini saya akan membagikan resep atau pengetahuan yang mudah-mudahan bermanfaat dan semoga juga bermanfaat untuk kita semua. Wabil khusus untuk saya pribadi, aku dan keluarga, dan juga untuk rekan-rekan dan keluarga di sana. Kali ini saya akan membagikan herbal ya untuk sakit ginjal, ya, ginjal atau gagal ginjal yang dimana sudah divonis oleh dokter ya bahwa terkena ginjal, ya, untuk lebih membantu mempercepat penyembuhannya. Jadi sambil minum obat dokternya, sambil ditambah dengan dengan rempah-rempah atau obat herbal alami yang mudah dan juga gratis dan juga banyak di sekitar kita, ya, yang sering terlihat di pekarangan rumah atau kebun-kebun di sekitar rumah kita. Apabila kita terkena tervonis atau terindikasi oleh dokter, disampaikan terkena ginjal, baik itu stadium berapa, jangan dulu untuk dioperasi atau diangkat ginjalnya, ya. Kalau saya sih hanya menyarankan jangan diangkat ginjalnya, karena apabila bermasalah ginjalnya, Allah sudah memberikan ginjal kita itu dua, ya, dan bermasalah satu. Nah, kalau diangkat dua aja bermasalah, apalagi nanti satu, ya. Masih banyak langkah-langkah yang dapat kita tempuh, dan ini juga mudah dan gratis, ya. Di samping obat dokter yang kita konsumsi, sambil kita minum herbal yang ada di sekitar rumah kita. Apa aja sih herbalnya? Kita simak ya dan catat. Ya, catat. Tahu nggak alang-alang? Alang-alang itu yang suka ada di mana ya? Di rawa atau di ladang atau huma yang ada alang-alang itu. Alang-alang. Areuy, alang-alang. Yang biasa di sawah darat, ya. Sawah darat yang sudah nggak ditanamin lagi, kan banyak tumbuh tuh alang-alang, ya. Kalau saya mah tuh biasa nyebutnya pohon walingi, ya, atau alang-alang lah bahasa Indonesianya, alang-alang, ya. Alang-alang itu ambil, dicabut akarnya, dibersihkan, terus ditambah lagi dengan kumis kucing, alang-alang, kumis kucing, ya, daunnya itu yang kayak ada ini, yang panjang gitu, ya, kumis kucing. Kalau memang sudah ginjalnya ada batu ginjal, ditambah lagi dua, ya, pecah beling dan daun mangkok, ya. Kalau masih ringan, kalau hanya gagal ginjal aja nggak berbatu atau belum berbatu, ya, apalagi yang sudah cuci darah nih, ya, konsumsi dicatat, ya, satu akar alang-alang, kalau nggak walingi, ya, kalau di kampung namanya walingi. Kedua kumis kucing, ya, kumis kucing. Terus meniran ini kalau kita ambil, beli aja di pasar, yang tukang rempah-rempah yang buat masak daging gitu, ya, daun jintan segala macam ada di situ. Meniran beli di situ banyak, ya. Terus daun sukun, tahu nggak daun sukun yang kayak
eh, buah nangka, buah cempedak, tapi dia bulat ya. Daunnya itu kayak lebar, dia itu lebar. Ini terserah mau yang muda ataupun yang udah kering. Saya sarankan yang baru menguning aja, yang baru menguning ya. Jadi jangan terlalu hijau, muda, jangan yang sudah mulai menguning, bukan yang sudah tua, bukan. Khasiatnya kurang begitu bagus. Yang baru menguning ya. Biasanya sudah ada yang jatuh atau belum jatuh kita ambil. Nah, terus jahe merah. Kemudian kemiri. Hampir semua ada di sekitar kita. Ulangi ya. Herbalnya ini ya, sambil kita minum obat dokternya, sambil kita konsumsi rebusan atau bikin teh, kita direbus, dicuci bersih, dikeringkan, terus digodok, dibikin teh gitu ya, dibikin teh. Ya, rempahnya ini ya, tolong dicatat. Satu, akar alang-alang atau walingi ya. Terus kedua, kumis kucing. Ketiga, daun sukun ya. Terus meniran. Terus apalagi jahe merah. Terus kemiri ya. Akar alang-alang, kumis kucing, meniran, daun sukun, jahe merah, dan juga kemiri ya. Jadi kemirinya cukup dipek-prek aja gitu ya. Terus jahe merahnya juga digeprek aja. Terus daun-daun yang lain itu dikeringkan aja, dijemur, nggak harus kering juga. Udah gitu digodok, dicuci bersih, terus digodok, dibikin teh. Nah, diminumnya sehari semalam 3 kali. Nggak perlu banyak juga, asal aja kita ambil kumis kucing 5 atau 7 tangkai atau 3 tangkai. Terus daun sukunnya kan dia lebar tuh, nggak perlu satu tangkai, satu daun ini, nggak perlu semua. Ambil 3 potes aja. Terus kemiri ini ambil 3 aja cukup. Terus jahenya, jahe merah ini ambil sebesar 3 jari atau 2 jari ya, cuci bersih, begitu digeprek ya. Nah, kemudian meniran nggak perlu banyak juga ya, 7 biji atau 9 biji, nggak perlu banyak-banyak. Dan ini setelah dicuci bersih, digodok, dibikin teh, diminum pagi, siang, sore, atau pagi, sore, malam. Semuanya diminum setelah makan ya. Terus makannya usahakan yang lembut-lembut dulu ya, yang mudah dicerna ya, karena ginjalnya ini lagi bermasalah gitu ya. Dan bagus juga kalau lagi diinfus, perawatan di dokter ya, sambil minum obat dokter. Bisa juga untuk diminumkan air godogan atau rempah tersebut ya, gitu ya. Dan kedua, tekniknya sambil kita menggodok semua itu, tentu wajib baca ayat Al-Quran, wajib sebagai seorang muslim. Jadi di samping kita obat kedokteran, herbal, ayat Al-Quran tidak boleh ketinggalan. Kalau herbal yang tadi saya sebutkan ya, akar alang-alang, meniran, kumis kucing, daun sukun, kemiri, jahe merah, apalagi cukup ya itu ya. Ada salah satu yang kurang, mungkin meniran nggak ketemu, nggak ada masalah. Atau cuman kumis kucing aja yang kita rebus karena taunya cuma itu aja, nggak ada masalah. Tetapi ayat Al-Quran tidak boleh ketinggalan, karena yang memiliki kesembuhan hanya Allah Azza wa Jalla. Dan seandainya melalui dokter aja Allah kasih kesembuhan, melalui obat herbal yang halal, yang mudah, Allah kasih kesembuhan, apalagi dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim ya. Masya Allah, karena Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Quran sebagai obat ya. Jadi jangan ketinggalan kita baca ayat Al-Qurannya. Nah, apa sih yang harus dibaca? Sebetulnya ayat Al-Quran itu mau surat apa aja oke ya, selama kita juga yakin. Tapi ada spesialnya. Jadi
ada ayat-ayat yang khusus untuk yang sekitaran lambung, khusus yang untuk di kepala, mata, mulut, telinga, hidung, atau sakit badan. Itu ada khusus-khusus. Kalau memang nggak tahu, yang penting kita yakin baca Al-Fatihah atau segala macam, itu pun sangat mantap sekali. Ya, nah, terkait dalam hal ini penyakit ginjal, ya, kita baca ayat Al-Qur'annya sambil kita godog rempah-rempahnya itu, kita godog sambil kita baca ayat-ayat Al-Qur'an. Disimak, dicatat, ya. Pertama kita baca sholawat dulu, terserah sholawatnya apa. Kemudian sambil kita pegang perut, sambil godog itu, ya. Kalau memang kita itu saudaranya, saudara yang sakit, maksudnya kita bikin godogan ini untuk saudara kita yang sakit, istri atau suami atau anak, tapi kita yang bikin, kita niatkan memegang perutnya. Ya, kita bayangkan kita sedang memegang perutnya sambil menggodog itu, sambil kita baca. Kita baca salawat dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kemudian baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baca Al-Falaq dan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian kita baca surat As-Saffat. As-Saffat ayat 1 sampai 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, fazazirati zazran, fataliyati dhiqran. Inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqadhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifa la hatta fa atba'a shihabun saqib. Nah, kemudian tiupkan ke godogan tersebut ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim, tiupkan. Dan kemudian godogan itu kita saring, kita dinginkan. Setelah nanti hangat, kita minum 3 kali pakai tangan kanan, baca bismillah 3 teguk, 3 teguk, 3 teguk. Kemudian baca alhamdulillah. Baca bismillah lagi, minum 3 teguk, baca alhamdulillah. Baca bismillah lagi, minum 3 teguk, baca alhamdulillah. Lakukan hal ini sehari semalam 3 kali. Setelah sarapan, dan usahakan sarapannya yang lembut seperti bubur ya. Pagi, siang, sore, atau pagi, sore, malam hari. Insya Allah, dengan izin Allah, dengan penuh keyakinan, insya Allah syifa dan kesembuhan Allah akan anugerahkan untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada kita semua ya, khususnya bagi saudara-saudara kita yang sedang Allah uji dengan penyakit ginjal. Oh ya, ada sedikit tambahan, apabila ada batu ginjal, rempah tersebut tambah lagi 2 macam. 1 pecah beling dan juga daun mangkok. Ya, ini sangat efektif untuk menghancurkan batu-batu ginjal, baik itu batu empedu, batu ginjal ya. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.